Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wansurna wal muslimin al madlumin fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan semua atau setiap orang yang terzalimi dan lemah. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan di berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian Allah muliakan, kita berada di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita taufik untuk bisa menjalani start yang baik, lalu setelah itu masuk ke fase kedua dan ditutup dengan mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan jamaah yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, setelah kita berhasil dalam bertahun-tahun berpuasa, hendaknya kita tetap melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi seperti apa kualitas puasa kita selama ini. Apakah puasa kita hanya tentang menahan lapar dan haus dan hubungan suami istri, atau kita sudah bisa naik kelas, meninggalkan hal-hal yang haram selama puasa kita, meninggalkan dosa semaksimal mungkin dan lalu segera beristighfar begitu terjatuh. Atau sebaliknya, memang selama ini hanya sampai nggak makan, nggak minum, tapi gibah masih, ngomongin orang masih, lalu berantem sama suami masih, ngedebat masih, dan kita sering nggak bisa nahan lapar mata ketika beli makanan buka atau pas lagi ngabuburit. Dan itu semua menunjukkan bahwa ada hal yang harus kita evaluasi dalam puasa kita. Ada hal yang harus kita perbaiki dalam puasa kita. Dan itu yang dijelaskan para ulama kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ketika seorang berhasil bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi berusaha menghindari maksiat, itu pun belum di tingkat tertinggi. Tingkat tertingginya adalah berpuasa dari virus-virus hati yang terselubung, yang rahasia. Dan itulah yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin.
Jadi masih ada PR lagi tuh jamaah dan ibu-ibu sekalian. Walaupun kita udah berhasil, alhamdulillah aku nggak ngomongin orang, nggak gibah, nggak fitnah. Udah sampai titik tertinggi belum? Titik tertingginya adalah ketika kita mampu mempuasakan hati kita dari segala virus-virus hati dan memperjuangkan hal tersebut. Itu poin besar. Dan jamaah yang Allah muliakan, dan hendaknya di tahun ini, mumpung di awal-awal kita harus bicara ini, mumpung di awal-awal Ramadan tahun ini, hendaknya kita pasang target tinggi, ibu-ibu. Jangan hanya pengembira, jangan hanya tim hore, jangan hanya jadi yang seru-seruan aja, enggak. Target tinggi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur, kata Nabi SAW. Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah tuh benci, nggak suka dengan yang receh, nggak suka yang receh. Jadi gimana mendapatkan puasa di level tinggi? Gimana caranya jamaah? Ada dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad atau Brani. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Anna rajulan sa'alahu faqala ayul mujahidina a'zamu ajra. Ada orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mujahid mana yang pahalanya paling tinggi? Mujahid, orang yang berjihad, mana yang pahalanya paling tinggi? Kalau ibu-ibu ditanya pertanyaan itu, kira-kira jawabannya apa? Yang paling berani, Pak Ustadz, gitu. Atau yang paling gede nyalinya. Ada yang bilang yang paling hebat dalam berduel. Mungkin ada mengatakan yang itu kayaknya snipernya, Ustaz. Yang paling jitu dalam membidik. Itu kayaknya pilot pesawat-pesawat tempur yang begitu masuk ke sebuah daerah lokasi meluluh lantakkan itu semua. Kayaknya jenderalnya deh, karena dia ahli strategi. Yang paling menemukan bunker musuh. Dan ada banyak jawaban yang bisa kita angkat kalau pertanyaan ini dikemukakan. Tapi pertanyaan, apa jawaban Nabi SAW? Siapa sih mujahid yang pahalanya paling besar? Apakah hal-hal itu semua? Walaupun hal-hal itu positif, skill-skill di atas itu bagus-bagus, tapi apakah yang paling besar pahalanya? Mari kita simak. Kata Nabi SAW, yang paling besar pahalanya aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra. Yang paling besar pahalanya yang paling banyak mengingat dan berzikir kepada Allah. Yang paling banyak mengingat dan berzikir kepada Allah. Walaupun berani itu bagus, tapi bukan keberanian yang membuat orang paling banyak dapat pahala. Walaupun nyali itu sangat penting, tapi bukan nyali yang membuat orang mendapatkan pahala tertinggi. Walaupun ketepatan dalam membidik itu skill yang langka, tapi bukan itu yang membuat seseorang mendapatkan pahala tertinggi. Walaupun menjadi pilot pesawat jet tempur itu susahnya minta ampun, dan hanya orang-orang spesial yang bisa.
tapi belum tentu itu membuat ia mendapatkan pahala tertinggi. Walaupun menemukan bunker musuh, tempat persembunyian musuh, itu kecerdasan yang luar biasa, kejelian yang bagus, tapi bukan berarti dia mendapatkan pahala paling tinggi. Pahala paling tinggi itu orang yang paling banyak ingat sama Allah ketika berjuang. Yang diingat tuh Allah, bukan gimana sebatas bagaimana menaklukkan lawan. Yang diingat tuh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang paling banyak itu Allah, paling banyak berzikir, dia yang paling besar pahalanya. Semua jawaban yang mind blowing, hadirin. Lalu penanya bertanya dengan pertanyaan, fa'ayu sa'imina a'zamu ajra. Nah ini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak orang yang berpuasa, siapa yang paling besar pahala puasanya? Ibu-ibu pada puasa hari ini selama atau kecuali yang haid, dan siapa di antara ibu-ibu yang paling besar pahala puasanya? Siapa di antara ibu-ibu yang paling besar pahala puasanya? Kayaknya yang nggak sahur deh Pak Ustadz. Hebat tuh dia bisa. Yang bukanya pakai air putih Pak Ustadz, kan hebat banget tuh. Yang udah kausan dari jam 10 siang, yang bekerja di outdoor dari pagi sampai sore dan mereka nggak buka, kayaknya itu deh pahala paling besar. Yang punya suami nyebelin dan suaminya nggak ngantor, waduh, gitu lah. Kalau ngantor enak Pak Ustadz. Kalau di rumah, apalagi kemarin Ahad, aduh itu berat Pak Ustadz lah. Ngejaga puasa tuh kalau udah suami itu berat. Tapi bukan itu hadirin. Yang paling besar pahala puasanya, kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Nah itu, paling banyak ingat Allah, paling banyak baca Quran. Nah itu, paling banyak berzikir, bertasbih, bertahmid sepanjang hari dia puasa. Yang paling banyak beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang senantiasa mengingat Allah ketika berhadapan dengan dosa. Gak ada siapa-siapa, tapi ada Allah, gak jadi. Ingat sama Allah. Karena gak ngerjain dosa macam-macam motifnya. Gak sama. Yang ketika suami arogan, sebenarnya saya bisa bantah tuh Pak Ustadz. Dan saya bisa skakmat, bukan skakster lagi. Saya bisa skakmat, tapi enggak deh. Kenapa? Ingat sama Allah. Allah tuh sama orang-orang yang sabar, udah saya sabar aja. Udah gak usah dibahas itu hal receh. Saya tanggalkan hak saya. Kenapa? Ingat sama Allah. Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Ah udah gak usah deh. Lagi pula ngapain juga ribut sama suami sendiri lah Pak Ustadz. Gitulah. Kalah menang secara teknis kan ya gitu-gitu juga rumah tangga tuh. Gitulah hadirin. Saya mau tanya ibu, kalau suami menang Nobel, yang ikut bangga siapa? Ibu, suami menang Nobel, istri, Masya Allah. Suami menang tender, yang ikut bangga siapa? Ibunya. Terus siapa lagi? Istri bangga. Suami menang debat sama istri, nah kok istri gak ikut bangga sih? Kan yang menang suami gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami juara bertahan gitu. Kalau sama ada perdebatan, kenapa kalau suami menang Nobel istri ikut bangga, suami menang
project istri ikut bangga, tender istri ikut bangga. Ini debat ini loh. Kenapa ngotot banget? Kok bisa gitu Pak Ustadz? Lah kan ini suami yang menang. Kan suami kita, ada bangga aja, alhamdulillah. Aku tuh bangga banget Pak Ustadz, suami gue tuh menang terus, gitu loh. Dan kadang-kadang mayoritas perdebatan kita itu hasilnya apa sih? Gak juga, paling ego-egoan aja. Ada, tapi banyaknya tuh gak terlalu menentukan. Dan bisa kita lobby lagi nanti kalau udah tenang, udah reda. Gitulah hadirin. Memang manusia tuh unik ya hadirin. Nah, begitu kita sebel, kesel, ingat sama Allah, tenang lagi kita. Aku pengen balikkan argumentasi dia Pak Ustadz. Nggak masuk akal Pak Ustadz. Masa dia bilang begini? Oh, tapi aku ingat sama Allah. Udahlah. Nggak usah. Tinggalkan debat kusir. Nanti Allah jamin sebuah rumah di surga. Kan begitu hadirin. Nah ini poinnya. Jadi misi di Ramadan itu jadi orang yang puasa dengan pahala terbaik. Jangan hanya sekedar yang penting puasa, jangan. Dan semua dikejar. Bacaan Quran dibaca semaksimal mungkin, zikir, banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak istighfar, dan selalu berusaha mengingat Allah dalam dinamika-dinamika kehidupan. Jadi kita tuh tenang. Allahu ta'ala a'lam. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa fa'afdalus shawam aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla fi shawmihi. Yang paling afdol daripada ahli-ahli puasa, shawam itu orang yang expert puasa lah gitu, jago-jago. Siapa? Yang paling banyak berzikir pada saat mereka berpuasa. Pada saat mereka berpuasa, jemaah. Itu hal penting yang perlu kita camkan. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, keluarga, Imam Nawawi, keluarga. Tidak lupa Allah juga merahmati Ustadz, keluarga, beserta seluruh tim yang bertugas dan juga seluruh umat muslimat di semua penjuru dunia. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, Ustadz, saya seorang single parent, suami wafat dan sekarang usia 32 tahun dengan 2 orang anak. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah sunnah saat musibah ditinggal suami berpulang. Alhamdulillah sekarang saya aktif menuntut ilmu walaupun dalam keadaan minoritas di rumah dan lingkungan. Saya ingin tanyakan bagaimana pandangan Ustadz ketika saya mendapatkan lamaran, ada laki-laki yang melamar dari laki-laki yang baik agamanya, bertanggung jawab, bisa menerima kekurangan saya, namun beda manhaj. Beliau tidak menegaskan beliau manhaj A atau B, tapi dalam mengambil ilmu beliau selalu merujuk pada dalil yang paling sahih. Beliau seorang pemimpin dalam organisasinya, tapi beliau berjanji tidak akan memaksa saya dalam hal keyakinan nanti setelah menikah. Bahkan beliau akan mengcover seluruh biaya akademik saya, karena saya sekarang memang sedang mendalami sunnah di kelas berbayar.
Semoga Allah memudahkan Ustadz dalam menjawab pertanyaan saya dan Allah balas semua kebaikan Ustadz dan tim. Jazakallahu wa iyyakum. Yang pertama, sekali lagi sulit untuk memberikan masukan yang tajam dalam masalah menikah atau tidak, atau bercerai atau tidak. Itu susah, kecuali duduk lalu dibuka secara komprehensif. Dan ini sesuai dengan kaidah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dari mengetahui substansinya secara holistik, secara komprehensif, secara utuh dari hulu ke hilir. Nah, kalau sesi tanya itu susah, nggak bisa kita. Tapi paling nggak ada beberapa hal yang bisa kita share sebagai bahan pertimbangan. Di antaranya beda manhaj itu harus didudukkan, karena manhaj itu kan secara etimologi atau dan terminologi itu artinya pola, metode. Maksudnya, jadi kan manhaj itu bukan kelompok yang yang eksklusif dan seterusnya, bukan, tapi itu metode kembali kepada Nabi SAW dan para sahabat dalam beragama, lalu diikuti atau setelah para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama kita. Itu metode mengikuti Nabi SAW, para sahabat, para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama dalam berdalil dan memahami dalil. Nah, itu dalam berdalil dan bagaimana memahami dalil tersebut, gitu loh. Misalnya, alhamdulillah dia berusaha mengikuti dalil yang sahih, alhamdulillah, kita senang. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana memahami dalil yang sahih tersebut? Karena seringkali masalah itu bukan ada dalil atau tidak, tapi bagaimana memahami dalil itu tepat atau tidak. Apakah dalil itu dipahami menurut pandangan atau pemikiran kita pribadi, atau dalil itu dipahami sesuai dengan yang dipahami Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama kita, seperti empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya. Nah, itu poinnya. Nah, kalau orang itu mengikuti metodologi atau metode dan pola demikian, maka dia berada di jalan yang benar. Apapun dia mau mengakui A atau B, tapi metodenya demikian, ya sudah. Tapi kalau dia mengklaim saya ini di atas metode yang benar, tapi dia tidak kembali ke metode beragama Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama kita seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lain-lain, maka klaim sekedar klaim, gitu loh. Itu poin. Jadi demikian, perlu didudukkan, karena kadang-kadang yang kita anggap beda padahal enggak. Sebaliknya, kita anggap sama ternyata beda, karena parameternya bukan pada klaim atau pengakuan, tapi pada hakikat, gitu loh. Kenyataannya gimana. Itu poin yang kedua. Dan kita juga tahu bahwa mencari laki-laki yang baik, bertanggung jawab, punya leadership itu susah. Punya leadership susah. Jadi kalau tidak ada kekurangan secara prinsip, sangat bisa dipertimbangkan. Dan salah satunya tadi itu, ini pola beragamanya bagaimana, gitu loh. Kalau pola beragamanya dikembangkan kepada Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, dan bisa dicek referensinya apa, dan seterusnya. Itu poin. Dan juga salah satu yang perlu diperhatikan itu punya sifat as-sidqu billah, punya sifat jujur kepada Allah, gitu loh. Punya sifat jujur kepada Allah, punya hati yang hanif, gitu. Itu penting, karena ada banyak orang yang hari ini salah, besok dapat hidayah. Kenapa? Punya sisi itu. Masih kan hadis Ibnu Mas'ud di Riyadhus Shalihin,
Kan ada orang yang mengerjakan amalan-amalan, ini nggak ada kaitannya sama kasus penanya ya, ini kan cara mengerjakan amal-amal ahli neraka, lalu jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta atau di akhir wafat, di akhir kehidupannya, lalu kitab catatannya mendahulunya dia bertobat mengerjakan amalan surga lalu masuk ke dalam surga. Kata para ulama apa? Dia punya sesuatu di hatinya yang itu, kalau negatif kan ada sisa batinah gitu loh, jadi itu yang negatif. Kalau yang positif ini, dia punya amalan hati, keikhlasan gitu, yang dari waktu ke waktu tumbuh, berkembang, semakin kuat, dan menjelang akhir hayatnya mendominasi. Akhirnya dia tobat, lalu dia berubah 180 derajat, masuk surga. Nah, orang tuh ada sisi itu. Dan kita lihat, misalnya dia salah, faktor salahnya tuh apa? Apakah karena mengikut hawa nafsu? Apakah karena sombong? Apakah karena arogan? Atau karena referensinya terbatas? Atau sebatas ketidaktahuannya? Itu perlu didudukkan gitu loh. Jadi ada misalnya baik laki-laki maupun perempuan, tapi konteksnya ini kan mencari suami ya. Ada laki-laki dia salah, dan kalau kita lihat hari ini dia kurang ideal, tapi kesalahannya bukan karena ngikut hawa nafsu, kesalahannya bukan karena sombong, kesalahannya bukan karena nggak jujur sama Allah, tapi kesalahannya karena misalnya salah baca, salah belajar, atau salah referensi yang kalau dikasih tahu dia akan terima gitu loh. Atau ada salahnya karena mungkin lingkungan dan seterusnya. Kalau pindah lingkungan, lupa lah. Yang jadi masalah tuh kalau salah tuh karena kesombongan, ketidakikhlasan, hawa nafsu yang memonopoli. Nah, itu agak berat, apalagi nanti dia jadi pemimpin kita, repot kita dipimpin sama suami yang arogan, yang sombong, dan seterusnya. Itu poin. Dan tidak memaksakan, apa tadi? Nggak memaksakan dalam hal keyakinan. Gini loh, suami itu kan wajib menjaga istri dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan caranya menjaga keluarga dari neraka apa? Menjaga iman, tauhid, dan akidah keluarga agar tetap benar. Dan kalau itu benar, maka kita kan yakini itu. Jadi perlu didudukan dulu hal kayak gini. Jadi dudukan lu kebenarannya, baru habis itu didiskusikan. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan banyak-banyak istikharah dan musyawarah dengan lingkungan kita, apalagi teman-teman khususnya yang lebih senior, yang lebih matang ilmunya dan lebih kaya pengalaman. Terus cek ini sosok ini siapa dan bagaimana polanya selama ini. Dan kalau ada ustadz yang bisa di seperti ini, coba dimusyawarahkan juga. Kalau ada istikharah, musyawarah buat keputusan deh. Allah Ta'ala bisa mungkin itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi rasa kesal terhadap keputusan ibu yang menikah lagi dengan laki-laki yang mohon maaf tidak kaya harta, tidak juga kaya ilmu agama? Tidak ada. Sebagai anak sama sekali tidak melarang ibu untuk menikah lagi, namun yang anak-anak mau laki-laki yang baik buat ibu, entah itu agamanya ataupun SDM-nya. Di umur yang sekarang sudah tidak butuh sosok ayah pengganti, ibu menikah lagi dengan alasan tidak mau ngerepotin anak. Tapi 5 tahun setelah menikah selalu merepotkan urusan ekonomi secara tidak langsung. Sedangkan karena ibu menikah lagi, saya jadi terusir dari rumah peninggalan kakek, dianggap saudara-saudara almarhum ayah. Saya sudah tidak berhak tinggal di rumah kakek lagi. 5 tahun saya lepas dari ibu, hidup seadanya, tapi yang ada di pikiran ibu, anak punya uang terus. Secara tidak langsung lewat cerita-cerita sedih meminta uang tanpa mikir anak-anaknya selama ini bisa makan gimana, kesehatannya gimana. Saya ingin sekali lepas kontak sama ibu, tapi saya takut durhaka. Walaupun waktu 5 tahun lalu mau menikah dengan laki-laki itu, ibu kabur dan bilang ke saudara-saudara dan tetangga, kalau kami anak durhaka nggak izinkan ibu nikah. Mohon nasihatnya Ustadz agar hati saya lapang pada saat jumpa ibu. Hadirin Allah muliakan, fokus pada diri kita. Dan yang kedua, kalau kasusnya seperti ini, kalau boleh kasih masukan ya, sebenarnya kalau harus milih, harusnya rasa iba kepada ibu jauh lebih besar daripada rasa kesal. Karena dengan pola yang disampaikan penanya, kehidupan beliau itu berat. Dan lebih berat daripada kekesalan kita. Cuman kita nggak ada di posisi aja. Ini bukan bela beliau loh, bukan. Tapi pokoknya kalau kalau sikap ibu penanya seperti itu, kira-kira akan berhasil dalam hidup nggak? Hadirin, nggak berhasil, dan akan kena benturan sana benturan sini. Nah kita kan sebagai anak kan harus ada rasa sayang ya kepada ibu. Jadi benar misalnya kita dirugikan, tapi dengan sikap ibu seperti ini masalah semua tuh datang nanti. Jadi lebih baik daripada kesal, lebih baik berpikir apa yang bisa saya lakukan buat ibu. Adapun kalau ibu minta-minta gitu terus, itu kan salah satu indikator hidupnya hidup lo lancar nggak? Enggak. Bahagia nggak? Arahnya enggak. Maka bantu semampu kita. Apalagi ibu udah punya suami kan, ya udah itu tanggung jawab suaminya sebenarnya. Tapi anak bantu semampunya. Jadi jangan jadi beban juga gitu. Kalau ada bantu, dan kita ada pahala berkah bantu orang tua. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah dipaksakan. Liunfik tu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'ala rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Hendaknya seseorang memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Barang siapa yang diberikan kesempitan oleh Allah, sebaliknya, maka kasih nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih ke dia. Lalu ajak ibu beristighfar, bertobat, dan berubah. Itu poin. Dan nggak boleh tutup atau lepas kontak dengan ibu. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu dosa. Nggak boleh. Jangankan kayak gini, orang tua ngajak kepada kesyirikan, anak nggak boleh putus kontak kecuali mau berbahaya gitu. Tapi Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bersahabat dengan mereka dengan baik. Dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah Ta'ala, dan apabila mereka berdua bersungguh-sungguh untuk membuat kamu melakukan kesyirikan yang kamu nggak punya ilmu, jangan taat. Dan jangan taat, tapi tetap berinteraksi dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam, bisa mungkin itu.
Allah taala bisa. Itu poin, dan saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa meraih pahala puasa terbaik di Ramadan tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.